Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yonas Sosaka dari kelas 1A, program studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada hari ini perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema lingkungan, yaitu peduli bumi di masa pandemi. Alasan saya mengangkat tema ini yaitu karena saya percaya dan kita percaya secara tidak langsung pandemi ini merupakan teguran bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar kita dan juga memeliharanya. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan PowerPoint saya. Peduli bumi di masa pandemi. Semboyan yang saya ambil pada presentasi pagi hari ini yaitu di mana bumi diinjak, di situ bumi dijaga. Baik, saya akan menunjukkan ya. Adanya wabah COVID-19 pada masa sekarang di seluruh dunia membuka mata dan pikiran kita akan pentingnya rasa kepedulian kita terhadap lingkungan ekosistem yang ada di sekitar kita. Air, udara, tanah, hewan bahkan pun, dan seluruh makhluk hidup harus patut kita perhatikan sebagai tanggung jawab dan penyokong kehidupan manusia. Lingkungan hidup lebih menonjolkan peran manusianya, sehingga faktor manusialah lebih dominan, misalnya bagaimana aktivitas manusia agar tidak merusak dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, manusia menjadi peran utama dalam keberlangsungan ekosistem yang ada di bumi. Kita lanjut, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah tatanan dari suatu unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan biotik maupun abiotik secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi dan saling tergantung dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dengan alam. Ekosistem menjadi suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita lanjut, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak bisa hidup untuk hidup sendiri. Sebab untuk menutupi kebutuhan hidupnya, mereka memerlukan interaksi yang terjadi antar sesama makhluk hidup. Misalnya, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, hewan dengan manusia, dan sebaliknya. Sesama makhluk hidup lainnya dan juga saling sekitarnya dan lingkungan sekitarnya. Dengan hal-hal tersebutlah dapat menciptakan keseimbangan yang terjadi antar ekosistem. Namun, realita di zaman sekarang adalah sikap egois manusia terhadap alam menjadi bumi ini semakin rusak. Hingga virus corona menjadi akibat ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita lanjut, unsur utama pembentuk ekosistem. Unsur yang pertama yaitu adalah air. Air merupakan sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Secara sederhana, air bisa diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda dari adanya kehidupan. Menjadi sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan sebagai tanda kehidupan mengartikan bahwa di dalam tubuh manusia sebagian besar tersusun dari air. Sehingga saat tidak ada air, maka tidak ada lagi nada kehidupan pada manusia. Yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan. Tumbuhan sebagai produsen nomor satu amat bergantung pada tanah untuk berkembang biak. Demikian halnya dengan manusia. Manusia bergantung pada tanaman
untuk mendapatkan bahan makanan, dan untuk berkembang biak. Oleh karena itu, tanah merupakan aspek penting yang harus senantiasa mendapat perhatian untuk kesejahteraan hidup manusia. Tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah merupakan pondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemiliknya ataupun mereka yang menguasainya. Misalnya sebagai kebun yang bisa dijual ke pasar, itu merupakan hasil pendapatan bagi pemiliknya. Yang ketiga adalah udara. Udara adalah salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi ini. Udara diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk bernafas. Udara yang dihirup berupa oksigen dan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Udara bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dimanfaatkan sebagai pernafasan untuk mendapatkan oksigen demi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Elemen udara ini menjadi elemen terpenting dan dibutuhkan. Bayangkanlah, teman-teman coba bayangkan jika kehidupan tanpa ada udara, terutama udara bersih, tentu semua makhluk akan mati dan tidak ada kehidupan lagi di atas muka bumi ini. Nah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tindakan manusia yang merusak bumi dan makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah perdagangan hewan liar. Pasar-pasar yang menjual hewan liar dan produk-produk dari hewan liar merupakan indikator dan indikator dari lain bagi timbulnya penyakit menular. Para ilmuwan menganggap sangat besar kemungkinan bahwa virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 timbul di sebuah pasar hewan liar di Wuhan, Cina. Manusia yang tidak memelihara dengan baik dan ingin mengambil keuntungan pribadi saja. Itulah mengapa manusia disebut makhluk paling egois, karena sikapnya ini. Yang kedua adalah pencemaran udara, tanah, dan air. Asap pabrik, limbah pabrik, sampah, dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan akan merusak tiga unsur utama tersebut, menyebabkan bumi kita semakin rusak dan mati akan kehidupan yang sehat. Sifat serakah, konsumtif, materialistis, egois manusialah yang menyebabkan alam kita menjadi tidak seimbang, bahkan marah. Eksploitasi berlebihan yang tidak diiringi pelestarian akan menyebabkan kesenjangan lingkungan. Dan yang terakhir adalah penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Adanya penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya, banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Hal ini terjadi karena pengambilan secara terus-menerus tetapi tidak dilakukan penanaman kembali dan pelestarian kembali. Di dalam hutan hidup berbagai jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan, menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. Nah, bagaimana jika pohon-pohon ditebang terus? Sumber makanan untuk hewan-hewan yang hidup di pohon tersebut juga akan berkurang dan tidak ada. Karena itu banyak hewan yang kekurangan makanan, akibatnya banyak mereka yang musnah dan menjadi langka. Selain menebang pohon, manusia kadang-kadang juga membuka lahan pertanian dan perumahan dengan cara membakar hutan. Akibatnya lapisan tanah dapat terbakar, tanah menjadi kering dan tidak subur. Hewan-hewan tanah di dalam tidak dapat hidup. Hewan-hewan besar banyak yang mencari makanan ke tempat lain, bahkan sampai ke permukiman manusia. Nah, saya akan menyimpulkan dan memberi harapan dalam presentasi saya, yaitu pandemi COVID-19 menjadi teguran bagi kita manusia dimanapun itu. Tindakan kita terhadap alam, hewan, dan makhluk hidup lainnya saat ini menjadi masa depan kehidupan kita. Dengan menjaga, merawat, melindungi, dan melestarikan dan peduli terhadap ekosistem lingkungan hidup, berarti kita juga memperpanjang umur bumi dan masa depan yang terjaga keindahannya. Begitupun sebaliknya, teman-teman.
Jika kita terus bersikap egois, eksploitasi secara berlebihan dan merusak akan berdampak buruk bagi kehidupan kita di masa depan. Kerusakan di mana-mana dan penyakit aneh bermunculan seperti COVID-19 ini. Yang dibutuhkan adalah kesadaran penuh dengan iman serta tindakan nyata dari kita. Manusia yang bisa berpikir dimulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah, limbah pada tempatnya, menghemat penggunaan deterjen dan bahan kimia lainnya, menanam pohon atau bunga, mengurangi penggunaan kendaraan, bersikap lembut terhadap hewan, dan percayalah, Tuhan menciptakan alam semesta ini agar manusia dapat bersyukur dan memelihara ciptaannya. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.